Ya, terima kasih. Saya tadi cukup tertarik dengan data ya, karena dengan data ini apa yang kita usulkan itu tentu menjadi lebih kuat. Tapi tadi misalkan kalau kita mau ngambil data batu bara, pekerja tambang batu bara, ini harus kita pastikan juga apakah hanya pekerja tambangnya saja, karena di sana ada juga tracking, ada juga alat berat. Ini kan akan berefek juga. Kita harus butuh juga berapa sih terimbas alat berat, berapa terimbas tracking, kan seperti itu. Nah tentu ini juga akan berimbas lagi nantinya ke industri yang menciptakan spare part. Nah seperti itu. Memang energi terbarukan tetap akan menggunakan elemen-elemen bumi, contohnya, tapi itu kan unsur tanah jarang, rare element namanya. Nah nggak mungkin sebesar peralatan yang dibutuhkan itu nggak mungkin lagi sebesar itu juga yang bisa dialihkan, tidak gitu. Jadi itu perlu juga menurut saya data yang kita butuhkan berapa sih selain dari pelaku sendiri di tambang batu bara, tapi semua juga yang terkait seperti tadi saya ulangi tracking juga dengan alat berat itu berapa. Nah kalau untuk misalkan mengambil data ini saya nggak tahu apakah di ESDM ada, tapi kita bisa juga gini, apa bisa begini ya? Misalkan kita ketahui berapa tambang batu bara yang sedang beroperasi. Karena kan sebenarnya setiap tambang batu bara itu bisa diestimasi berapa sih pekerjanya dari feasibility study sebelumnya kan. Berapa luas atau apakah cukup data seperti itu. Nah mungkin kalau seperti itu kita tinggal bisa misalnya mengambil data di SDM. Karena dari sana nanti akan kita ketahui, oh untuk luasan sekian, untuk pengambilan produksi sekian, kita bisa tahu itu, bisa estimasi berapa produksi sehariannya atau produksi bulanannya, kita bisa tahu kok berapa yang dia butuhkan tracking, berapa butuh employee gitu. Nah itu mungkin masukan dari saya, karena memang benar data inilah yang bisa menguatkan kita, karena dengan data kita nggak bisa lagi digugat gitu. Kalau kita tambah-tambahin boleh, karena memang buruh untuk kesejahteraan buruh dan keluarganya kan. Nah itu aja mungkin dulu masukan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Purba. Saya kira Pak Nexon silakan untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan. Ya, terima kasih. Mantap pertanyaannya. Berarti kalian ikut tadi yang waktu saya berbicara. Karena kalau saya di internasional itu, kalau di governing body itu kita kan persidangannya bisa 3 minggu kan, dan udah kita tahu ada yang tidak perlu kita dengar karena terlalu jauh realitasnya ke kita. Misalnya masalah di Belarus, di Venezuela, ya pertama-tamanya kita apa lama-lama kan terlalu detail. Jadi kita pura-pura gini. Kalau pas dilihat, harus setelah itu kita kerjakan yang lain. Tapi taktik yang lebih bagus adalah pura-pura nanti kamu sekali bertanya di tengah jalan. Baik, bertanya kan dia udah mulai agak curiga ke kita. Kok nggak diam-diam aja, nggak apa kan? Tanya kita. Kita tanya yang pendek aja. So how many victim about this process? Nah gitu aja kan. Berapa korbannya? Nah, baru kita kerja lagi yang tadi. Saya sering bikin tulisan di Kompas ketika saya di Jeneva. Karena 2 minggu dulu terus kan. Saya nulis kirim artikel dari sana, jadi tulis di Jeneva, mau gitu kirim. Jadi kita produktif, karena kita nggak mungkin menyelesaikan masalah dunia ini. Yang saya maksud tadi kalian, berarti kalian tadi tidak meniru yang saya lakukan itu. Hukum karma tidak terjadi. Jadi gini, tadi Mas Bang gitu ya. Kita memang serikat buruh kita ini, di masa kita ini, sudah memang serikat buruh yang harus menerima kenyataan, nggak bisa kita terus lagi menuntut pemerintah mempersiapkannya. Karena nanti kita jadi nggak tahu memulai dari mana. Kalau seharusnya kan data itu data pemerintah.